Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh bupati wali kota. Atau demo permasalahan-permasalahan proyek pembangunan di lapangan, kan sulit tuh sekarang. Udah pasti bingung tuh, kelabakan, tak pasti cari kesalahan, ujung-ujungnya kemana demo kira. Tapi bingung mereka mau demo, Kang Dedinya gak pernah kantor di gedung sate. Satu lagi saya mengingatkan, ada pihak-pihak yang di media sosial diramaikan perang setelah Lebaran. Ini adalah orang-orang yang berkedok menggunakan politisasi dengan disatukan dengan keagamaan. Penonton diharap tenang, pertunjukan segera dimulai. Istilah pencitraan ini sering dikaitkan dengan makna negatif. Meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pencitraan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, pencitraan adalah proses, cara membentuk citra mental pribadi, atau gambaran sesuatu, atau penggambaran. Dalam psikologi, citra diri adalah bagaimana seseorang melihat dirinya dalam tingkat yang lebih luas, baik itu secara internal atau eksternal. Dengan kata lain, citra diri adalah bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya sendiri. Konsep diri, harga diri, identitas. Ya, jadi untuk kita para pendukungnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, jika banyak para pembenci gubernur kita mengatakan pencitraan, kita jangan terburu langsung marah emosi. Belum tentu juga orang yang mengatakan pencitraan itu paham arti dari kata pencitraan yang tadi sudah kita dengarkan semua ya. Tentu saja kita sebagai masyarakat Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kita lihat Kang Deddy Mulyadi itu cerdas. Pola pemikirannya luar biasa. Jauh ke depan. Tentu saja kita masyarakatnya pun harus turut cerdas. Saya ambil video cuplikannya pada saat malam takbiran ya di channelnya Lembur Pakuan. Saya ambil ini dan sengaja saya potong agar kita bisa mempersepsikan, kita samakan pola pandangan kita, pola pikir kita dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, sebuah kebiasaan dalam tradisi Islam kultural di Indonesia itu mengenal yang namanya beduk. Maka memasuki baju lebaran, orang menyebutnya beli baju beduk. Dan beduk itu pertanda bagi kegiatan-kegiatan spiritualitas yang memasuki hari ganjil. Jadi kalau puasa masuk ke 21 hari, itu biasanya mulai ditabuh dulag. Maka memasuki yang disebut dengan tahapan lilikuran. Nah, tahapan lilikuran itu ditandai dengan upacara saling memberi. Orang motong ayam, orang motong kambing, bahkan mungkin motong sapi. Semiskin-miskinnya dia adalah ngambil ikan di kolam untuk dibuatkan pesmo. Dan kemudian saling mengantar. Dan dalam strata sosial pada zaman itu, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Orang yang mengantar maka akan dipulang. Maka sayurnya saling memulang. Jadi istilahnya silih anteran. Budaya silih anteran itu terjadi pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya pada zaman itu masih rendah. Tetapi pada zaman yang masih rendah itu tidak ada satupun rakyat yang merasa miskin. Nah, pada zaman saat serba susah, budaya silih anteran itu masuk dalam tradisi kehidupan masyarakat pada zaman itu, dan tidak ada orang yang merasa miskin. Orang yang diantar pasti diantaran pasti mulang. Orang yang diantaran pasti mulang. Dan orang merasa terhina kalau dia dianggap miskin. Di era sekarang, di mana pendidikan semakin baik,
di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Dia protes manakala tidak kebagian paket bantuan sosial. Dia protes manakala tidak kebagian bantuan sembako. Dia protes manakala tidak mendapat hal-hal yang bersifat gratis. Padahal kalau kita melihat hari ini adalah syiar agama itu jauh lebih baik dibanding dulu. Pertanyaannya adalah ternyata agama yang syiarnya sebegitu besar belum bisa membentuk karakter akhlak, karakter moralitas, karakter budi pekerti. Padahal agama mengajarkan orang untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kerangka dasar ini adalah menjadi kerangka keprihatinan kita. Kenapa menjadi kerangka keprihatinan kita? Karena tidak mungkin bangsa menjadi besar manakala rakyatnya memiliki mentalitas orang miskin. Iri kalau tidak diberi. Ini penting. Karena iri ketika tidak diberi, maka jiwanya jiwa menta. Karena jiwanya jiwa menta, maka mentanya memiliki dua tahapan. Satu, menta bari api-api teboga, pura-pura sakit, pura-pura lapar, pura-pura compang-camping, pura-pura borok, pura-pura cacat. Maka lahirlah mental peminta-minta di setiap perempatan, di setiap sudut kota, bahkan sampai keliling ke kampung-kampung. Mentalitas itu masih ada. Sampai kiamat pun mental seperti itu kalau tidak segera dibenahi, maka mentalnya akan menular pada anaknya. Bapaknya pemalas, anaknya pemalas. Bapaknya pengemis, anaknya pengemis. Bapaknya pura-pura cacat, anaknya nanti pura-pura cacat. Mentalitas seperti ini harus segera dibenahi. Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh Bupati Wali Kota. Baik ya, tadi sudah ada komitmen tuh dengan Wali Kota Bandung dan seluruh Wali Kota Bupati se-Jawa Barat. Kita masyarakat, kita dukung, kita awasi, dan kita informasikan jika Wali Kota, Bupati yang sudah sepakat dengan Gubernur kita lalai. Kita up di medsos, ini Wali Kota Bupatinya omong doang ngomong dengan Gubernur kita. Sepakat ya masyarakat Jawa Barat? Tapi pasti jadi ada yang membenci juga. Satu, orang-orang yang ngambek kalau gak kebagian bantuan sosial ataupun hibah-hibah gitu ya. Yang ngambek lagi, tadi yang pemalas tadi, yang pura-pura. Siapa lagi yang pasti akan menjadi pembenci? Sudah saya pastikan adalah orang aparatur yang biasa santai. Karena kudu gawe capek jeung Kang Dedi mah. Karena mereka apa? Sudah dibayar oleh pajak rakyat. Pasti nambah tugas kerjaan mereka. Wah, mereka bisa-bisa nih. Dari muka muhun Bapak Gubernur muhun sumuhun dinu hate mah. Ya, siapa yang tahu? Artinya nih masyarakat Jawa Barat dari setelah pidato Kang Deddy Mulyadi waspada tuh. Pasti banyak nanti konten-konten medsos yang membenci gubernur kita. Kita perhatikan ya. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti, baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah, kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang, tapi mengorganisir diri. Membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Mentalitas premanisme juga penyakit. Kenapa?
akan menular. Menular bagaimana? Akan menurunkan orang untuk mau bekerja. Kenapa? Daripada digawe macul, daripada digawe ngaduk, daripada digawe ngarit, daripada jadi tukang kayu, daripada jadi tukang mikul, daripada jadi sopir, daripada jadi kenek, maka lebih baik kita berkumpul, berkerumun, datangin orang, gocap dapat, gocap dapat, gocap dapat. Kalau lingkaran ini makin membesar, maka banyak orang yang ikut. Kalau semakin banyak yang ikut, maka nanti adalah orang yang produktif makin menurun. Kenapa? Untuk apa kerja keras? Mending nongkrong sambil minum, sambil udut, nakutin orang dia dapat duit dalam setiap hari. Ini juga berbahaya. Kedua mental berbahaya ini apa? Saya sebagai orang Jawa Barat, kenapa konsisten untuk segera dibenahi? Kenapa? Karena ruang-ruang produksi di Jawa Barat, ruang engineer, ruang manajer, ruang CEO, ruang direktur, ruang direksi, ruang kelompok ahli, ruang tukang tembok, ruang tukang kayu, nanti akan diisi oleh orang lain. Dalam jangka panjang, kita akan jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini yang revolusi kebudayaan yang dilakukan. Maka festival bedug sesungguhnya itu mengingatkan. Karena bedug itu alat pengingat. Mengingatkan orang ketika subuh agar segera bangun. Artinya bahwa manusia Islam, umat Islam yang insan, yang ihsan, itu harus bangun pagi. Kemudian harus jeda istirahat, dan sore harus lekas kembali asar itu. Ketika maghrib maka dia harus lekap masuk rumah. Ketika isya maka dia harus menutup rangkaian perjalanannya, dan akhirnya memasuki fase masa istirahat, kemudian masa tidur. Siklus papat kalima pancer ini, 4 yang kelima melahirkan ketunggalan dalam beribadah. Sesungguhnya siklus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Maka proses puasa, saya katakan, proses puasa yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita menapaki diri agar mengalami kedekatan rasa antara pikiran dan hati. Maka orang Sunda mengatakan, orang yang akan jucung tepi kananjung adalah orang nukuru cileh kentel pejit. Artinya apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin melek matanya. Ini prinsip dasar. Untuk itu bedug itu mengingatkan. Dia diingatkan orang. Tapi jangan sampai ada sebuah peristiwa yang membuat kita tertawa dan menggelikan. Peristiwa nakia ngomong naku Sunda. Mang Udin jam 8 isuk nakol bedug. Kabeh ti lemur datang beri nulak cangkeng nyarekan. Ari sia kunaon Udin sia teh wayah kieu nakol bedug sia teh gelo. Cek Mang Udin teh kieu bari seuri teh. Nu gelo masia lain aing. Kunaon kitu gelo? Heupan aing nakol bedug subuh masia teu daratang, aing nakol bedug jam 8 sia daratang ka masjid. itu gambaran. Itu gambaran. Nah, tahu kan? Calon-calon yang akan merasa kesel sama gubernur kita adalah kelompok golek, jeger yang biasa berkerumun, malak, premanisme. Dah pasti lihat aja nanti. Muncul tuh di media-media sosial atau pada demo. Lihat aja nanti. Yang biasa datang ke dinas-dinas gitu ya, minta jatah atau demo permasalahan-permasalahan proyek pembangunan di lapangan, kan sulit tuh sekarang. Udah pasti bingung tuh, kelabakan, pasti cari kesalahan, ujung-ujungnya kemana? Demo kira. Tapi bingung mereka mau demo, Kang Dedinya gak pernah kantor di gedung sate. Cari sana tuh kalian tuh. Kita lihatin ya, masyarakat Jawa Barat ini pasti yang kelakuannya seperti itu, yang bergerombol-gerombol gitu ya, pasti tambah benci sama gubernur kita. Kita lihatin aja, kita ketawain ya sama-sama. Pada saat sudah diumumkan bahwa Kang Dedi dan Kang Erwan menjadi gubernur terpilih, ini belum dilantik ya, belum dilantik menjadi gubernur, masih
terpilih, sudah diumumkan terpilih. Beberapa kelompok puyeng garuk-garuk kepala. Saya ketawain. Waduh, puyeng katanya kalau kayak begini nih Kang Deddy gitu. Apalagi dengar Kang Deddy akan memberantas yang seperti ini ya. Tambah bingung lagi kalau mau audiensi, takut Kaisar Kebon yang muncul. Nah ini ya, mereka khawatirnya apa? Mau demo ke gedung sate. Pas Kang Deddy Mulyadi ada, taunya Kaisar Kebon ke gedung sate. Takutnya nanti suruh audiensinya didengerin sama Kaisar Kebon, suruh debat teknisnya sama Kaisar Kebon. Pasti garuk-garuk kepala, mendingan UI. Kita lihat nanti bagaimana reaksinya para kelompok-kelompok ini dibabat habis oleh Satgas Premanisme ya. Jadi untuk itu saya hari ini menyampaikan komitmen masyarakat Jawa Barat. Hari ini mungkin caranya berubah kepemimpinannya. Kepada teman-teman di OPD Provinsi Jawa Barat, mohon maaf, hari ini caranya berubah. Kalau dulu rapatnya 7 kali, kalau hari ini baru bikin 1 kegiatan atau 1 eksekusi. Mungkin hari ini ada 7 eksekusi, rapatnya tidak pernah ada. Jadi kenapa? Karena orang Sunda itu manajemennya hebat. Pok, pek, prak. Pok omongken, pok pikirkan, pek omongken, prak laksanakan. Ini. Orang Sunda tuh kepemimpinannya hade gogog, hade tagog. Orang Sunda kepemimpinannya adalah murah congcot, murah bacot. Orang Sunda itu kepemimpinannya nya gogog, nya mantong. Jadi nya ngomong, ya harus mengeksekusi. Itu kepemimpinan orang Sunda. Jadi hari ini di Jawa Barat mungkin akan banyak eksekusi-eksekusi yang dilakukan dengan cepat. Karena saya 14 hari memimpin, sudah banyak eksekusi yang dilakukan dengan cepat. BMKG mengatur evaluasi, menangani banjir, menangani berbagai hal, bongkar rumah, segala macam. Dan ini akan konsisten terus dilaksanakan. Dan saya mohon maaf kalau nanti sedikit galak, misalnya pada yang minta-minta akan saya tertibkan. Kemudian yang knalpot brong akan siap benahi. Semua, kenapa? Karena kita ingin membentuk bukan hanya pembangunan, manusia Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Ini prinsip. Ini yang harus dilakukan. Saya katakan, kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat jadi dari pangedulan menjadi petarung, gitu yang maksudnya. Gitu. Jadi saya hanya ingin itu saja, ingin merubah. Maka momentum 1 Syawal ini adalah momentum perubahan menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya. Itu. Cukup seperti itu, potong karena itu adalah konsistensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Lalu dengan proklamasinya mengenai kemerdekaan alam, harus bebas dari penjajahan manusia atas alam. Penjajahan itu bukan dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi lebih banyak diperkuat oleh oknum-oknum yang menggunakan perizinan dengan kekuasaan. Jadi yang akan membenci Kang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang terbiasa melakukan hal demikian, maupun para aparatur yang terbiasa mengambil keuntungan dari program-program pemborosan. Baik itu berupa proyek yang mereka akan tambah sulit untuk melakukan manipulasi-manipulasi, maupun SPJ-SPJ, perjalanan-perjalanan, ataupun program-program yang tidak ada dampak langsung terasa oleh masyarakat. Baik mereka berani secara langsung, maupun di belakang bisa menyuruh orang lain. Kita semua masyarakat, awasi. Kita semua masyarakat jangan terpengaruh oleh orang-orang yang demikian. Satu lagi saya mengingatkan, ada pihak-pihak yang di media sosial diramaikan perang setelah Lebaran.
ini adalah orang-orang yang berkedok menggunakan politisasi dengan disatukan dengan keagamaan. Kita tidak boleh terprovokasi dan kita berharap bahwa pihak kepolisian dan TNI segera bergerak agar tidak terjadi perpecahan bangsa dan negara dikacau balaukan kita oleh pihak-pihak seperti ini. Tetapi jangan dianggap juga bahwa orang-orang Jawa Barat yang lahir di tanah ini, orang-orang Sunda itu takut. Bukan seperti itu. Saya yakin orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat, dan orang-orang suku lain yang lahir di Jawa Barat akan dengan sukarela serta-merta membantu pihak kepolisian dan TNI untuk menumpas gerakan-gerakan pemecah belah kesatuan bangsa dan negara. Dan sudah dibuktikan oleh Gubernur Jawa Barat pada open house di Gedung Pakuan menerima pihak-pihak masyarakat lain, tokoh-tokoh pemuka agama yang berlainan keyakinan dan kepercayaannya dengan Gubernur Jawa Barat. Ini adalah bukti dari Pancasila yang dicontohkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi.